Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading lagi berupa pick a deck reading ya. Kali ini dengan tema apakah dia akan memilihku, apakah dia bisa memilihku ya daripada yang lain ya. Nah, sekali lagi apakah dia bisa memilihku? Oke. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian yang menonton video saya ini. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya, oke? Kalau misalnya resonate ya, berarti kalian cocok dan berjodoh dengan readingan saya ini. Energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan ya, karena bisa jadi ya kalian masih belum berjodoh dengan readingan saya ini, atau bisa jadi ya energi yang ketarik di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Seperti ya keluarga kalian, pacar kalian, mantan kalian, suami istri kalian, ya, saudara kalian, sepupu kalian, kawan kalian, ataupun tetangga kalian, itu juga bisa. Oke, jadi sekali lagi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan kalau energinya ini saling bertumpah ruah dan saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Oke, jadi kalian boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian ataupun dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu ya tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga bisa ya. Sesempatnya kalian saja, oke. Dan genderless itu adalah unisex. Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak. Siapapun diri kalian diperbolehkan untuk mengikuti readingan saya ini, oke. Nah, di sini ada 3 deck dengan 3 simbol. Yang pertama di sini ada liontin hitam, yang kedua di sini ada liontin transparan, dan ketiga di sini ada liontin putih. Oke, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian dengan membayangkan orang yang kalian dilingkan tersebut. Oke, bila perlu video ini dipauskan atau bila perlu dibiarkan sementara saya sedang melakukan beberapa pemberitahuan ya kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe ya, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling dukung-mendukung dan tolong-menolong satu sama lain. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah video ini di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian hanya perlu mempelajari baik-baik dan baca dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat mencarter diri saya, maka dia yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya. Tapi biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, kalau bisa lebih cepat maka saya akan usahakan lebih cepat buat diri kalian. Oke, ditunggu ya gerak cepatnya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol liontin hitam. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan, oke? Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 1 with black pendant as a symbol. Apakah dia bisa memilihku? One more time, apakah dia bisa memilihku daripada yang lain ya? Oke. Untuk mengetahui orang yang kalian dealingkan apakah bisa memilih kalian daripada orang lain ya, kita lihat satu kartu tema secara acak. Patient, bersabarlah. Oke, ada kemungkinan
ya, dia bisa memilih kalian di sini ya. Patient, kalian mesti bersabar ya. Mungkin dia memiliki sesuatu yang perlu dia selesaikan bersama orang lain tersebut ya. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya dengan orang lain dulu ya. Seperti dengan si pelakor kayak ya, dengan keluarganya kayak, dengan orang tuanya kayak, biarkan dia menyelesaikannya dulu. Oke, kalian hanya perlu patient, sabar ya. Karena setelah masalahnya sudah kelar ya, ada kemungkinan dia akan kembali pada kalian untuk memilih kalian. Oke. Tapi alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who be and choose deck number 1 with black pendant and as a symbol. Apakah dia bisa memilihku daripada yang lain ya? Apakah dia bisa memilihku daripada yang lain? Klarifikasi, konfirmasi, sekaligus penjelasan dari kartu Patient. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak ya. Pertama, The Lovers. Iya, terhubung dengan zodiak Gemini. Oke. King of Cups. Wow, deck pertama ini sangat bagus sekali ya guys ya. Terhubung dengan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio. Maaf ya, bersendawa. Ten of Cups. Wow, elemen air semua ya. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Terutama zodiak Pisces atau Pisces di sini. Ace of Wands. Adanya pengharapan baru di sini. Atau ide-ide yang kreatif ya, doa yang terwujud di sini. Ace of Wands terhubung dengan elemen api ya, dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, 3 zodiak sekaligus. Terakhir, Wheel of Fortune. Wow, bagus, sangat bagus sekali. Ini kartunya positif semua, oke? Saya juga tidak tahu ya, kenapa bisa sepositif ini. Saya hanya mengambilnya secara acak saja ya. Wheel of Fortune ya, di sini terhubung dengan planet Jupiter yang mendominasi zodiak Sagittarius dan Pisces di sini. Berarti Pisces kayaknya rame ya di sini ya. Oke. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who be and choose deck number 1 with black pendant and as a symbol. What should we do? What we must do? Apa yang mesti kita lakukan terkait kartu Patient? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya untuk dijadikan saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian. Oke. Flow, mengapung ya. Find an easier path forward ya. Surrender the outcome. Release your expectation ya. Lepaskan segala pengharapan kalian itu ya. Surrender to the outcome. Menyerahlah, ikhlaskan terhadap apa yang akan terjadi nantinya, karena di sini keberuntungan ada di pihak kalian. Kalian hanya perlu memasrahkan diri dan banyak berdoa kepada Tuhan ya. Carilah jalan yang paling gampang untuk maju ke depan, oke? Jangan memperumit masalah lah. Intinya di sini ya. Orang yang kalian dealingkan ini sudah pasti ya bisa memilih kalian. Mungkin kartu Patient di sini ya, ada sesuatu yang mesti dia selesaikan dulu di dalam keluarganya ya. Ada kartu Ten of Cups di sini ya. Sesuatu yang akan dia selesaikan di dalam keluarganya, tapi di dalam hati orang ini ya, dia sangat mencintai kalian dan kalian sedang berdealing dengan soulmate ya, ataupun twin flame di sini. Aminkan ya. Dan perasaannya ya, setelah dia menyelesaikan permasalahannya dengan keluarganya, entah siapa, dengan si pelakor kayak keluarganya kayak ya,
dia akan kembali lagi pada kalian dan lebih memilih kalian dibandingkan siapa saja ya, dibandingkan keluarganya maupun dibandingkan orang ketiga ataupun si pelakor. Dia jauh lebih memilih kalian karena cintanya paling besar ini adalah hanya untuk diri kalian saja, oke? Dan saya lihat ke depannya di sini ada Ace of Wands ya, di mana dia akan sangat berharap sekali kepada diri kalian ya. Selain berharap sekali pada diri kalian, dia selalu mendoakan agar dia bisa bersama dengan kalian dan selalu mencari cara-cara dan ide-ide yang kreatif ya untuk bisa mendapatkan kalian. Berarti pertanda kalau orang ini sangat memilih kalian. Boleh dibilang pilihannya 100% ya tertuju pada diri kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Dan saya merasakan beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini mungkin saja telah berumah tangga, tapi rumah tangganya telah memiliki masalah ya dengan si pasangan tersebut. Tapi di sini kartu temanya disuruh kalian patient, sabar ya. Mungkin pasangan kalian sedang memiliki masalah dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Karena ibarat pepatah mengatakan sejauh manapun seekor burung terbang, jika matahari sudah mulai mau terbenam, jika malam hari telah tiba, dia pasti akan kembali ke sarangnya. Dia pasti akan kembali pada diri kalian. Ada kartu Ten of Cups di sini ya. Dia akan menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia, penuh sukacita dengan diri kalian. Dan hubungan kalian ini mendapat restu, izin dari Yang Maha Kuasa, dari alam semesta. Makanya ada kartu Wheel of Fortune ya. Roda keberuntungan selalu berpihak kepada diri kalian. Jadi apa yang perlu kalian risaukan saat itu? Tidak ada yang perlu kalian risaukan. Makanya di sini ya disuruh kalian ikuti saja alirannya ya. Ikuti saja arusnya di sini ya. Tidak perlu melakukan apapun ya. Cari jalan yang mudah untuk melangkah maju ke depan. Bila perlu, ikut saja arusnya yang terus mengalir yang membawa kalian ke depan ya. Surrender the outcome ya. Ikhlaskan ya. Pasrahkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Release your expectation ya. Lepaskan saja seluruh pengharapan kalian tersebut. Oke? Disuruh kalian ikuti saja alurnya. Relakan, ikhlaskan. Biarkan saja hubungan ini bagaikan air yang mengalir begitu saja, karena orang yang kalian dilingkan ini juga tidak akan lari kemana-mana. Kalian hanya perlu menenangkan diri kalian, tidak perlu dibawa gelisah ya. Ikuti saja aturannya, enjoy saja di sini ya. Karena perasaan dari orang yang kalian dilingkan ini telah sangat kuat sekali tertancap pada diri kalian ini. Ada kartu The Lovers lagi, ada koneksi soulmate lagi, di mana orang ini selalu mendoakan dan berharap penuh kepada diri kalian. Maka dia pasti akan lebih memilih kalian dibandingkan siapapun. Meskipun dia memiliki orang ketiga misalnya ya, ataupun di dalam keluarganya sedang memiliki masalah tidak mendapatkan izin dari orang tua, maka dia akan lebih memilih diri kalian dibandingkan orang ketiga ataupun keluarganya sendiri di sana. Oke? Seharusnya kalian sangat berbahagia ya. Yang perlu kalian lakukan di sini hanyalah patience saja, sabar ya. Sabar, biarkan dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Dia tidak akan lari kemana-mana. Percayalah, roda keberuntungan berada di pihak kalian. Dia pasti akan kembali pada kalian dan akan lebih memilih kalian dibandingkan apapun ya. Bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Karena terhadap kalian ya, dia ibaratnya merasa sudah sangat intim sekali ya, sudah sangat dekat sekali. Kalian merupakan bagian dari belahan jiwanya ya. Dia telah menganggap kalian sudah seperti keluarga bagi dirinya ya. Ibaratnya kalian sudah dianggapnya ibaratnya sudah menjalin hubungan rumah tangga dengan diri dia. Itu kalau kalian masih belum menjalin hubungan rumah tangga ya. Tapi kalau kalian telah menjalin hubungan rumah tangga, sudah pasti dia akan lebih mementingkan kalian dibandingkan apapun, dibandingkan orang ketiga ataupun orang tuanya
keluarganya sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini ya. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail ataupun yang lebih jelas, lebih efektif dan lebih akurat, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan ya, buruan cepetan ya. Siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan terlebih dahulu ya. Silakan dibaca dan pelajari baik-baik ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Pelajari dengan seksama segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Ingat, gerak cepat kalian sangat menentukan di sini ya. Ditunggu gerak cepat kalian, siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Oke, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Kalaupun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol Leontin transparan. Oke, ini yang hanya simbol saja ya di sini ya. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan keseluruhannya. Oke, untuk menghemat waktu. Okay. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key and choose that number 2 with transparent pendant ya, as a symbol. Apakah dia bisa lebih memilih diriku ya? Apakah dia bisa lebih memilih aku dibandingkan yang lainnya? Oke. One more time. Apakah dia lebih bisa memilih diriku? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema di sini. Six Chakra, Archangel Metatron ya. Six Chakra ini adalah cakra keenam atau intuisi ya, yang berkaitan dengan intuisi atau firasat di sini. Oke. Atau insting di sini yang berkaitan erat dengan masalah spiritual. Tapi saya masih belum bisa mengatakan ya kalau dia bisa memilih kalian atau tidak di sini. Oke. Alangkah baiknya ya kita explore melalui kartu tarot. Oke. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who key and choose that number 2 with transparent pendant as a symbol. Apakah dia bisa lebih memilih diriku daripada yang lainnya? Oke. Apakah dia lebih bisa memilih diriku dibandingkan yang lainnya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Six Chakra, Archangel Metatron. Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Pertama, Ten of Wands. Wow, beban yang sangat berat sekali ya. Di sini ada elemen api yang terhubung dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. Five of Pentacles. Wow. Terhubung dengan elemen tanah ya. Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Taurus di sini. Three of Pentacles. Terhubung dengan elemen tanah lagi, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Ace of Swords. Terhubung dengan elemen udara, Libra, Aquarius, Gemini. Terakhir ada kartu The Empress ya. The Empress ini terhubung dengan planet Venus yang mendominasi zodiak Taurus dan Virgo. Taurus dan Libra di sini.
kita akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2 with transparent pendant as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Six Chakra, chakra ke-6, Archangel Metatron, ya. Saya akan tarik satu kartu energinya untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke. Abundance, ya. Enjoy the beautiful life, ya. Your supply is unlimited. Blessings are coming to you. Oke. Di abundance adalah kelimpahan, ya. Enjoy the beauty of life, ya. Silakan menikmati, ya. The bounty of life, ya. Silakan menikmati hidup kalian yang penuh dengan warna di sini, ya. Your supply is unlimited. Supplier untuk diri kalian, ya, adalah tidak terbatas. Blessing atau berkah are coming to you, ya. Berkah akan datang kepada diri kalian. Berarti, ya, di sini apakah dia bisa memilih kalian dibandingkan orang lain, dibandingkan hal-hal yang lain, ya? Ada kemungkinan bisa, ya, 50% bisa, sedangkan 50% takutnya tidak bisa. Tergantung bagaimana cara manifestasi dari diri kalian, karena orang ini, ya, sepertinya terlibat dengan love triangle atau third party situation, ya. Dia terlibat dengan cinta segitiga, ya, antara diri kalian. Di sana dia sudah memiliki orang lain lagi, ya. Tapi, ya, untuk kembali pada diri kalian, dia merasa berat. Tapi tidak kembali, ya. Dia juga merasa putus asa, dia juga merasa kesepian, dia juga merasa menderita, galau dan sedih juga, ya. Alias dia masih berada di dalam pertimbangan dan banyak berdoa, ya, memohon kepada Tuhan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Di sini harus memilih si orang ketiga atau lebih memilih kalian. Oke. Dan di sini, ya, ada kartu Ace of Swords, ya, sebagai simbol dari kebenaran yang ingin diungkapkan. Mungkin saja kalian sedang berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki orang lain di sana, dan orang itu, ya, masih belum mengatakan hal seperti ini kepada diri kalian. Tapi di masa depan yang dekat, ya, ada kemungkinan orang ini akan mengatakan secara jujur kalau selain diri kalian, dia sedang menyimpan orang lain lagi di luaran sana. Tapi biarpun dia menyimpan orang lain, perasaan hatinya masih kuat kepada diri kalian. Di sini ada kartu di Empress, ya, sebagai simbol perasaan, ya, cinta yang tulus masih berada kepada diri kalian, tapi belum tentu dia bisa memilih kalian. Disebabkan oleh berbagai faktor dan perihal tertentu. Bisa jadi dia dengan orang tersebut sudah dijodohkan oleh orang tua, Three of Pentacles, ya. Bisa jadi dia cinta pada kalian, tapi dia tidak cinta pada si orang ketiga. Dia dengan si orang ketiga itu adalah hasil perjodohan dari orang tuanya, ya, dimana cintanya itu kayaknya dipaksakan untuk menikah dengan si orang ketiga, ya. Makanya dia bersama orang ketiga tersebut dengan memendam banyak sekali beban-beban dan penderitaan yang sangat berat, ya, dengan berat hati dan dengan sangat sedih sekali, ya, dan dengan perasaan yang sangat kesepian sekali dia menerima si orang ketiga itu. Mungkin saja kartu Three of Pentacles ini, ya, dia bersama orang ketiga itu adalah hasil perjodohan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Oke, mungkin ini yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian untuk kedepannya. Kalau dia sangat mencintai kalian, cintanya itu sangat tulus, ya, masih kuat terhadap diri kalian. Oke, tapi belum tentu dia bisa memilih kalian karena dia mungkin harus menuruti keinginan orang tuanya. Berarti intinya dari tebaran kartu ini, ya, tidak, tidak, ya. Dia tidak bisa lebih memilih kalian karena mungkin dia lebih patuh, lebih taat, ya,
lebih menuruti keinginan dari orang tuanya tersebut. Makanya di sini ya disuruh kalian abundance ya, enjoy the bounty of life ya, nikmati saja hidup kalian ya. Kalian itu ya, di samping kalau kalian merasakan kehilangan hari ini, pasti Tuhan akan menggantikan kehilangan kalian dengan hadiah yang berharga, dengan cara ya mensuplai kehidupan kalian ya, memodalin kehidupan kalian dengan abundance, dengan uang yang berlimpah di sini, dengan rezeki yang berlimpah di sini ya, dengan penuh berkah lagi ya ke kehidupan kalian setelah kehilangan orang tersebut. Oke. Jadi kalian disuruh untuk bisa mengikhlaskannya ya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bersama orang ini kalau orang ini sudah tidak bisa memilih kalian dan jauh lebih menuruti apa yang menjadi perkataan dari orang tuanya yang memaksanya untuk menikah dengan orang lain meskipun tanpa cinta. Di sini biarkan saja dia dengan pilihannya tersebut. Doakan saja semoga dia bahagia. Tapi yang saya rasakan di sini dia tidak akan bahagia ya di sini ya. Bisa jadi ya, dia bersama dengan orang ketiga karena terpaksa, hanya ingin menuruti orang tuanya ya. Karena itu ya, dia menggorok hubungan ini putus dari diri kalian secara sepihak, secara tiba-tiba lagi di sini. Tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Berarti ya, dia tidak bisa lebih memilih kalian. Dia lebih memilih perkataan dari orang tuanya. Untuk itu ya, untuk apa lagi kalian menghiraukan orang seperti ini ya? Lebih baik kalian terima saja dengan ikhlas ya, kalau dia itu bukan milik kalian. Karena saat kalian bisa menerimanya secara ikhlas, maka saat itu ya akan ada blessings ya, ada berkah-berkah ya yang sangat berlimpah sekali yang datang ke dalam kehidupan kalian, yang membuat kalian tidak akan kekurangan apapun dari segi rezeki ya. Kalian tidak akan kekurangan uang terus saat itu, bisa jadi ya. Maka itu kalian disuruh untuk nikmati saja hidup kalian tanpa diri orang ini tersebut ya. Biarkan dia memendam cintanya yang besar dengan diri kalian dengan menuruti apa yang menjadi perkataan dari orang tuanya yang menjodohkan dia pada orang lain ya. Sedangkan dia menikah dengan orang lain itu kayaknya dengan sangat terpaksa ya, dan saya merasakan ini tidak akan memiliki akhir yang baik ya bagi hidupnya ya, kalau dia tidak bisa mendengarkan perkataan dari suara hatinya sendiri yang sesungguhnya. Seharusnya lebih memilih diri kalian, tapi ya demi menjadi seorang anak yang berbakti, dia lebih memilih orang tuanya saat itu. Oke, tapi apa yang akan didapat takutnya ke depannya nantinya imbas-imbasnya akan kena ke dia sendiri, dia yang akan kesepian dan menderita sendiri saat itu. Atau bisa jadi setelah berumah tangga terjadi perselingkuhan lagi dengan diri kalian saat itu. Nah, itu kan kacau juga kan? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ini, berhubung ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih akurat, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke. Ditunggu ya, gerak cepat kalian sangat menentukan. Siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan ya. Sedangkan yang bergerak lambat ya terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan dengan lebih cepat. Oleh sebab itu ya, gerak cepat kalian sangat dibutuhkan mulai dari saat ini. Ditunggu ya guys. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan simbol liontin putih ya. Putih. Oke, ini hanya simbol saja ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number 3.
with white pendant as a symbol, apakah dia bisa lebih memilih diriku daripada yang lain? Oke, one more time. Apakah dia bisa lebih memilih diriku daripada yang lain? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema di sini. Appreciation, apresiasi, penghargaan, ya. Ada apresiasi penghargaan seorang wanita yang memegang bunga, ya, bunga mawar sebagai simbol tanda cinta, dan apresiasi itu adalah pembuktian atau penghargaan atau hadiah di sini. Jadi, saya merasa ada kemungkinan dia bisa memilih kalian untuk membuktikan cintanya kepada diri kalian. Apresiasi di sini untuk mengapresiasikan perasaan cintanya, ya. Dia akan menunjukkan kepada kalian kalau dia bisa lebih memilih kalian dibandingkan apapun yang ada di dalam hidupnya, baik orang lain maupun keluarganya di sana, di sini, ya. Tapi alangkah baiknya, ya, saya masih belum berani memastikan sebelum kita explore dulu melalui kartu tarot ini. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with white pendant as a symbol. Apakah dia lebih bisa memilih diriku dibandingkan yang lainnya, ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu apresiasi, appreciation, oke? The Devil. Oh, ini belum tentu mengisyaratkan kartu yang negatif, ya. Tapi The Devil ini adalah simbol kecanduan, ya, addiction, ya, dan rasa ketakutan juga bisa, rasa tidak nyaman juga bisa, ya, rasa terbelenggu juga bisa. Di sini ada kartu The Devil yang zodiak Capricorn di sini. The Empress. Wow. Cinta yang sangat tulus, sangat dewasa, penuh dengan tanggung jawab, ya, terhubung dengan planet Venus yang mendominasi zodiak Taurus dan Libra. Tengahnya di sini Four of Cups. Wow. Berpikir tiada henti, ya, sampai menolak tawaran cinta baru yang datang ke dalam hidupnya, terhubung dengan elemen air, ya. Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini ke depannya. Knight of Cups. Wah, Knight of Cups. Oke. Terhubung dengan elemen air, ya. Dengan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces atau Pisces di sini. Terakhir, Eight of Cups. Wow. Ada apa ini? Menarik diri, ya. Menarik diri. Tapi 8 cups ini adalah menarik diri tidak selamanya, ya. Dia menarik diri untuk kembali lagi, ya. Appreciation, ya. Nah, Eight of Cups terhubung dengan elemen air yang mendominasi zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces lagi, ya. Zodiak Pisces, ya. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3 with white pendant as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu appreciation, apresiasi, ya, penghargaan, ya. Ini lebih cenderung ke pengorbanan, ya, di sini, ya. Cycles, ya, perputaran, ya, atau perputaran roda di sini. Everything has its right time, ya. Segalanya akan terjadi, ya, di waktu yang tepat. Honor the cycles of your body, ya. Time into the
moon magic ya. Tune into the moon magic. Oke. Ada akan ada siklus ya, perputaran roda perputaran di sini ya. Di mana roda perputaran ini bisa saja berpihak kepada diri kalian di sini, atau bisa jadi tidak ya. Disuruh kalian lebih memikirkan kesehatan kalian terlebih dahulu ya. Di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau ditanya ya, apakah orang ini bisa lebih memilih kalian dibandingkan hal-hal yang lainnya atau orang lainnya di sini ya? Saya melihat di sini dari kartu apresiasi ini ya, bisa ya. Ada kemungkinan bisa dia menerima kalian karena apa? Di sini dia terbelenggu ya, hati dan perasaannya ibaratnya sudah terantai ya, sudah terikat oleh perasaan cinta yang sangat besar sekali ya. Kartu di Empress ya, terikat perasaan cinta yang sangat besar sekali kepada diri kalian, sehingga di sini ada kedatangan orang lain pun dia tidak hiraukan lagi. Yang dia perhatikan di sini adalah 3 cups di sini ya. Ibaratnya ini adalah cinta ya, cinta dari diri kalian, dan ini adalah tawaran cinta yang baru ya, yang datang pada diri dia, tapi dia tidak menghiraukan tawaran cinta yang baru tersebut ya. Saya merasakan di sini ya, mungkin kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya, masih dalam keadaan PDKT ya, tapi kalian ragu ya, apakah orang ini benar-benar bisa serius mencintai kalian atau tidak ya. Saya lihat bisa ya, bahkan orang ini tergila-gila pada diri kalian ya, bahkan terobsesi penuh pada diri kalian. Jadi wajar ya kalau apresiasinya ya, penghargaannya itu ya, dia pantas ya, dia menjadi seorang yang pantas untuk mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan ya dari diri kalian, karena rasa obsesinya kepada diri kalian, karena cintanya yang sudah terlampau besar ini ya kepada diri kalian, sehingga membuat dirinya menutup diri dari orang lain. Tapi di sini permasalahannya ya adalah kalian masih belum menyatakan kalau kalian bisa menerima dia atau tidak. Sedangkan orang ini ya barusan akan bergerak maju untuk menyatakan perasaan cintanya kepada diri kalian. Tapi kalau seandainya kalian bisa menerima cinta, tawaran cinta, atau pilihan dari orang itu yang menjatuhkan pilihan untuk lebih memilih kalian ya, maka saat itu ya orang ini akan memilih menarik diri ya, tapi bukan menarik diri dari diri kalian ya, tapi menarik diri dari lingkungan masyarakat, meninggalkan orang-orang di luaran sana dan menghabiskan waktunya untuk bersama dengan diri kalian saja. Oke. Semoga kalian bisa mengerti ya, karena obsesinya itu ya sudah sangat kuat sekali pada diri kalian ya. Ibaratnya seorang yang kecanduan, yang adiksi ya, karena perasaan cinta yang terlalu besar kepada diri kalian ya, sehingga fokusnya itu hanyalah kepada diri kalian seorang saja. Tapi seandainya ya, kalau kalian tidak bisa menerima tawaran cinta dari orang ini ya, maka orang ini juga akan menarik diri dari diri kalian. Tapi Eight of Cups ya, menarik diri dari diri kalian itu ya untuk kembali lagi di masa yang akan datang, bukan untuk pergi selama-lamanya. Oke, dia pasti akan kembali lagi menawarkan cintanya kepada diri kalian. Sedangkan kalau misalnya kalian bisa menerima tawaran cintanya, kalau dia telah menjatuhkan pilihan untuk memilih bersama dengan kalian ya, maka dia akan menarik diri, meninggalkan orang-orang di luaran sana dan memfokuskan dirinya kepada diri kalian seorang saja. Oke. Dan di sini kartu saran, pesan, dan nasihat ini mengatakan cycles ya, roda perputarannya, everything has its right time ya, honor the cycles of your body ya, hormati siklus yang ada di dalam tubuh kalian. Maksudnya di sini ya, jagalah kesehatan kalian. Jangan kalian terlalu meresahkan atau merisaukan orang ini,
karena orang ini pasti akan jauh lebih memilih kalian kalau waktu itu telah tiba. Mungkin saja waktu ini masih belum tiba karena kalian masih mungkin sedang berada di dalam PDKT ya. Oke. Atau bisa jadi di sini ada opsi lain ya guys ya. Orang ini di dalam cintanya yang begitu besar kepada diri kalian hingga timbul rasa obsesi ya. Ibaratnya seperti kecanduan yang setiap hari, setiap malam memikirkan diri kalian saja, maka dia memilih ya untuk menarik diri sementara dulu dari diri kalian supaya jangan membiarkan perasaan obsesinya itu semakin merajalela, semakin berkembang biak nantinya ya, dengan cara menarik diri sebentar saja dari kalian untuk meredakan ya hasrat gairahnya untuk memiliki kalian yang sudah kelewat besar itu. Tapi suatu saat dia pasti akan kembali lagi menyatakan cinta yang tulus kepada diri kalian untuk sekali lagi ya, tanpa merasa terbelenggu, tanpa merasa terobsesi lagi, alias cintanya itu adalah cinta yang sangat wajar saat itu ya. Mungkin orang itu ya ingin melakukan pengorbanan untuk diri kalian juga. Ini adalah opsi lain ya dari kartu appreciation ya. Ini juga berarti dari simbol dari pengorbanan diri dia. Kalau ditanya apakah dia bisa memilih kalian, iya bisa, sehingga dia pantas untuk mendapatkan apresiasi atau penghargaan oleh diri kalian di sini. Oke, kalian bisa mengerti kan, karena orang ini sudah sangat tergila-gila ya pada diri kalian ya, hingga setiap hari setiap malam hanya memikirkan diri kalian saja. Tapi ya dia masih belum datang kepada diri kalian. Tapi untuk kedepannya dalam jangka waktu dekat ya, ada kemungkinan ya orang ini akan datang menawarkan cintanya pada diri kalian. Tapi takutnya saat itu kalian yang akan menolaknya karena kalian masih belum siap atau kalian memiliki alasan kalian tersendiri ya. Tapi jika kalian menolaknya, dia akan pergi, kemudian dia akan balik lagi melakukan tawaran cinta yang sekali lagi untuk diri kalian lagi, alias orang ini tidak menyerah ya. Udah ditolak, dia pasti akan balik lagi. Sekali lagi kalian tolak, dia akan balik lagi. Sekali lagi kalian tolak, akan balik lagi kembali, karena dia orang tidak bisa melupakan diri kalian. Jadi di sini ya dikatakan ya, everything has its right time ya. Segala sesuatu memiliki waktu yang tepat. Honor the cycles of your body ya. Segala sesuatu memiliki waktu yang tepat. Hormatilah ya, hargailah siklus yang ada di dalam tubuh kalian. Oke. Time into the moon magic ya. Banyaklah berdoa kepada Tuhan ya. Gunakan perasaan dan intuisi kalian. Jadi dari kartu saran ini disuruh untuk kalian cobalah untuk terima orang ini ya, karena orang ini sudah sangat tergila-gila pada diri kalian ya. Dan jangan kayak gimana ya, jangan permainkan diri dia. Oke. Segala sesuatunya pasti memiliki waktu yang tepat untuk terjadi nantinya ya. Jadi kalau orang ini masih belum datang untuk menembak kalian, tunggu saja. Dalam waktu yang dekat dia pasti akan datang kepada diri kalian. Kalian tidak perlu cemas, tidak perlu merasa resah, gelisah ya. Pasti dia akan datang untuk menawarkan cintanya pada diri kalian, karena di sana dia udah tergila-gila pada diri kalian. So, udah pasti orang ini jauh lebih memilih kalian dibandingkan orang-orang lain. Oke, itu yang bisa saya jelaskan melalui deck kelompok yang pertama ini ya. Deck kelompok yang ketiga ini, karena berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin hanya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail, lebih akurat dan lebih jelas ya, silakan kalian lakukan konsultasi personal ataupun private reading, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini ya, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan ya, gerak cepat kalian sangat ditentukan ya, supaya siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Jika kalian
geraknya lambat ya, maka terpaksa mesti antri saat itu. Tapi biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke? Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan dengan lebih cepat saat itu. Ditunggu ya gerak cepatnya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa membantu kalian ya. Setidaknya ya, tidak peduli ya mau resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi sisi-sisi positif yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terapkan, berupa pemberitahuan apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Setidaknya kalian sudah bisa meraba-raba apa yang bisa terjadi nanti ke depannya. Oke? Nah, anggap saja kembali lagi ya, anggap saja readingan ini ya sebagai rambu-rambu atau tanda-tanda untuk membuat kalian supaya bisa wanti-wanti ya, bisa mengambil langkah-langkah dan tindakan pencegahan untuk antisipasi terhadap segala sesuatu atau segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, bukan masalah resonate atau tidaknya. Oke, dan bagi diri kalian kalau merasa video saya ini bisa membantu diri kalian ya, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain. Oke, pemberitahuan yang pertama, bila kalian ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan persyaratan ya, serta ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu gerak cepatnya ya. Siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi biarpun mesti antri ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa dipercepat maka saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, maka gerak cepat kalian mulai dari saat ini saya tunggu ya. Pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi Tarot Mania Indonesia. Di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya ada tarot-tarot reader yang lainnya. Mereka juga adalah kawan-kawan tarot reader saya juga yang telah membuat video di channel YouTube ini juga ya. Dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut. Kalian dipersilakan untuk bergabung, dan saat itu kalau kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa menangani dan menyelesaikan permasalahan kalian ya, maka saat itu masih ada tarot-tarot reader yang lain yang bisa ikut menghandle dan meresolve permasalahan kalian. Kalian hanya perlu mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut, itu saja. Oke. Dan terakhir, silakan di follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Saat kalian follow akun Instagram saya, meskipun tanpa melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, kalian bisa bebas sharing curhat dengan diri saya. Saat kalian sharing curhat dengan diri saya, meskipun ya pengetahuan dan pengalaman saya memiliki keterbatasan saat itu, tapi semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin saya akan memberikan solusi yang positif bagi diri kalian semua. Oke, dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya, kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya nanti ke depannya, di mana readingan saya buat hanya untuk diri kalian semua. Oke guys, akhir kata jangan lupa banyak berdoa. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian juga selalu setiap saat. Akhir kata juga saya ingin pamit dulu, undur diri. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.